Menyadari dan menerima tentang semua yang diharap tak akan bisa selalu selaras, dan itu seharusnya tidak apa-apa. Namun perlu percaya juga akan kabar-kabar bahagia yang diduga datang dari usaha dan niat baik yang kita kerjakan. Biasa orang Indonesia selalu dengan nogi Ngaret ya guys ya. ngaret. Inilah penyebab utamanya. Nah ini Jadi tadi bangun sudah pagi, sekitar jam berapa? 6. Jam 6 lebih. Ada beberapa kendala, jadi ya usaha kita untuk sedikit tertunda lebih lama. Jadi itu halo sobat-sobat Disi, sekarang kita lagi ada di daerah Ciambar, tepatnya Girijaya. Jadi curug yang akan kita tuju kali ini Curug Luhur ya. Nah, sebenarnya kita berangkat itu harusnya pagi karena ada beberapa kendala. Jadi sekarang kita masih di setengah perjalanan. Kita rehat dulu di Alfamart. Ini sudah hampir pukul setengah 9 pagi. Jadi memang sudah terlalu agak siang gitu. Harusnya perkiraan tadi jam 8 itu udah sampai tempat, teman-teman. Jadi motor yang satu ini dia tidak terlalu bisa mengangkat bebannya, agak berat. Jadi saya harus turun berlari dan ada satu tanjakan lagi. Tapi teman-teman, pemandangannya Masya Allah. Rencana yang telah disusun semalam tampaknya harus mengalami sedikit hambatan. Motor yang akan saya gunakan mendadak tidak bisa menyala. Ya sudah, petualangan harus tetap berjalan. Sesampainya di tempat, saya dan kawan-kawan disambut dengan hangat oleh penduduk setempat. Sambil kembali mempersiapkan perlengkapan, saya asik mengobrol yang dengan ramah berbagi cerita tentang tempat ini. Obrolan kami berlangsung cukup lama.
dipenuhi tawa dan kisah-kisah yang menarik. Setelah merasa cukup beristirahat, kami pamit untuk melanjutkan perjalanan. Tidak disangka, beberapa warga sekitar ikut menemani kami. Dengan ritme langkah yang santai, kami menyusuri jalur setapak, menikmati setiap detik yang berlalu. Di kiri dan kanan, pemandangan menawan terbentang luas, seperti lukisan alam yang sempurna. Dan ini adalah cara terbaik untuk benar-benar merasakan keindahan hidup. Oke teman-teman di sini, sekarang kita udah belum sampai tempat curugnya ya, tadi kita masih ada di setengah perjalanan dari Curug Luhur. Ternyata, setelah saya tanya, Curug Luhur dan Curug Lampau itu sebenarnya masih satu curug yang sama, cuman dia beda jalur trekking aja. Nah, kalau untuk, ke Curug Luhur itu lebih dekat lewat Curug Ciambar ini ya, jalan desa mana, Ginanjar ya? Ya, Desa Ginanjar. Dan untuk trekkingnya teman-teman, jalannya cukup bagus, tidak berbatu, tanah, tapi, landai ya, tidak licin juga. Mungkin karena memang cuaca hari ini alhamdulillah ya, cuaca ini lagi cerah, jadi, tidak ada jalan licin dan sebagainya. Dan bisa dilihat teman-teman, pemandangan di belakang ini sungguh luar biasa ya. Oke, jadi kita akan lanjut jalan lagi sebentar lagi karena untuk trekkingannya itu jaraknya tidak begitu jauh. Jadi hanya sekitar 30 menit dari mulai parkir tadi sampai ke curugnya itu 30 menit. Dan nanti ada beberapa curug yang nanti saya akan ceritakan di bawah teman-teman. Oke, kita udah berjalan kurang lebih hampir 10-15 menit. Jadi di sini kita ditemani dengan warga sekitar ya. Di belakang ada yang ikut memandu juga karena memang ini untuk pertama kalinya untuk kita. Dan di depan saya ditemani dengan anak-anak yang kuat ya. Mereka cukup keren. Ini mungkin memang sudah terbiasa main ke tempat-tempat seperti ini dan memang anak-anak seperti itu mungkin penerus kita untuk melestarikan.
mungkin ini bisa dibilang sudah memasuki area kedalaman hutan karena cahaya sudah mulai agak redup teman-teman, banding tadi yang berbeda di sebelah sana masih gersang dan panas. Dan ini jalannya cukup oke. Jadi perjalanan kali ini serunya kita ditemani beberapa warga yang sempat tadi ingin sekalian, jadi kita ada dipandu juga teman-teman, karena saya katakan di video sebelumnya, kalau mau main ke tempat-tempat ini, jika memang belum paham tentang trekking, jalannya, terus kondisi dan yang lainnya, lebih baik ya ditemani lah dengan warga sekitar, karena yang paling utama itu adalah keamanan dan keselamatan kita tentunya. Halo sahabat-sahabat Disi, sekarang kita udah sampai di Curug Luhur, desa apa ini namanya teh? Desa Ambarjaya. Desa Ambarjaya. Ya, Kita berada di Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar. Jadi di sini tuh ada satu curug namanya Curug Luhur. Jadi di sini sekarang saya ditemani oleh beberapa ini ya rekan-rekan dari warga sini yang ikut main ke curug. Gimana perjalanannya, adik-adik, seru nggak?
Seru ya. Oke, kita namanya siapa? Ajura. Ada? Ajura. Ajura. Oke, masih sekolah atau udah gimana? Lulusan mondok. Lulusan mondok, weh, keren ya. Kalau untuk pertama kali Teteh ke Curug ini di umur berapa dan tahun berapa? Waktu kecil sih. Kan 5 tahunan. 5 tahun. Iya. Oke, umur 5 tahun. Ada nggak Teh ya Teteh kan warga sekitar sini nih, sering lihat nggak pengunjung itu lebih banyak warga lokal atau warga luar dari daerah Sukabumi? Warga luar sih banyaknya. Warga luar. Dari Iya. mana aja kira-kira? Dari Bogor, Tasik, banyaknya sih dari luar. Ada pesan-pesan nggak Teh buat orang-orang atau yang berkunjung dari luar maupun dari dalam? Apa sih yang nggak boleh dilakukan di sini? Terus kira-kira apa aja yang nggak boleh dibawa gitu? Nggak boleh. Yang pertama sih jangan sompral, jangan yalah tingkah laku, harus baik, harus sopan. Sopan. Iya. Oke, apa lagi? Kalau untuk barang yang dibawa apa? Barang yang bawa seperti biasa, bawa makanan, minum, wajib. Biasanya kan jalannya bagus banget. Oke, jadi mungkin ya benar apa yang Teh Ajura sampaikan bahwa memang ketika bermain di alam ini, ketika kita dimanapun, kita berada dimanapun, kita harus menaati suatu aturan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Teh. Oke, dan ini adik-adiknya yang habis berenang, mereka kuat-kuat jalan dari Curug ya. Oke, sahabat-sahabat Disi, jadi di sini saya akan sedikit bercerita. Jadi pada saat sampai di parkiran tadi, saya sempat mengobrol agak lama dengan Bapak Pak Alip atau Pak siapa? Karena saya agak lupa. Jadi maaf Bapak, saya agak lupa mengingat nama Bapak karena itu pertemuan kali pertama kita ya Pak. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Jadi saat tadi ngobrol-ngobrol di atas, Curug Luhur ini itu punya keunikan tersendiri teman-teman. Dan juga cerita ternyata selain Curug Luhur yang ada di Ciambar ini, ada beberapa curug yang belum terakses. Jadi kayak ada Curug Sawer, itu dia mempunyai ketinggian hampir 300 meter dengan jarak tempuh 5 km. Kemudian ada yang paling unik kata Bapak, yaitu ada sebuah gua, jadi gua kelelawar. Jadi di sana ada aliran sungai dan itu ada gua dan itu belum ada aksesnya teman-teman. Terus yang satu lagi itu ada Curug batu karat atau batu apa saya lupa. Selain mengunjungi Curug Luhur ini, saya tertarik nih dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa ada curug lainnya teman-teman, kayak Curug Sawer, Curug Batu Karat dan Curug Gua Kelelawar oleh warga sekitar yang sedang mancing, berburu. Jadi dia belusukan masuk ke dalam hutan sampai menemukan gitu. Banyak sempat untuk dipoto sebuah wisata alam itu biar bisa dibukakan aksesnya gitu untuk masyarakat sekitar, warga lokal maupun pengunjung dari luar. Karena teman-teman, menurut saya ketika kita berkunjung ke alam-alam seperti ini, kita harus bisa bertegur sapa. Ketika sampai di sini pun saya disambut dengan sangat ramah, sangat baik, juga banyak bercerita gitu. Jadi di sini itu masih dikelola oleh masyarakat. Menurut saya dikelola masyarakat ini cukup baik teman-teman ya. Dan ada satu hal yang bikin perjalanan ini seru, yaitu ketika di jalan tadi ya, saya menggunakan motor, tenaganya kurang lah untuk di tanjakan seperti itu karena kita membawa beban yang cukup berat ya, membawa peralatan logistik seperti itu. Saya dibuat terkejut teman-teman, tanpa pemanasan, tanpa apa, saya langsung dibikin start menanjak 3 kali tanjakan dan napas pun naik turun seperti memang sulit gitu teman-teman. Kemudian yang jadi satu pesan di sini perjalanan sama teman-teman itu ada satu hal yang lucu. Jadi ya memang ketika kita itu tidak bisa menilai sesuatu dari apa yang diucapkan orang. Kata apa yang dikatakan dengan dilihat dengan mata kita itu sangat jauh berbeda teman-teman. Menurut saya ini curugnya masih sangat indah karena menjaga kelestariannya. Dan satu lagi teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman kalau ingin bermain ke tempat-tempat wisata yang alam seperti ini, ya intinya kalau teman-teman membawa sampah plastik itu jangan ditinggalkan, tapi dibawa kembali. Mendatangi tempat baru berarti perlu berkenalan dengan budaya dan kepercayaannya, karena ada beberapa hal yang tidak mesti dijelaskan dengan logika. Kita tidak harus mempercayainya, tapi kita harus menghargai dan menghormati.
teman-teman semua, tugas saya di sini hanya sekedar mendokumentasikan. Jadi dokumentasikan ini saya harap mungkin di suatu hari atau di suatu masa depan yang akan datang, entah anak cucu saya, entah anak cucu kalian masih bisa melihat keindahan alam seperti ini dan masih mungkin ada kesempatan untuk berkunjung juga. Teman-teman, jadi kita udah berenang, udah makan-makan. Sekarang kita lagi istirahat jenak sebelum kembali pulang. Jadi kita akan sedikit lebih lama lagi di sini sambil beristirahat, menikmati Curug Luhur ini. Ketika kita membuka mata, ada begitu banyak alasan untuk bersyukur. Udara yang kita hirup, sinar matahari yang menyinari wajah kita, dan kesempatan untuk menjalani hari baru dengan segala potensinya. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang belum kita capai, sehingga melupakan betapa berharganya apa yang telah kita miliki saat ini. Amunisi, Curug Luhur Ciambar, don gak bang? Don! Amunisi, ekspedisi eksplorasi.